Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan untuk cerita kali ini, kita akan sedikit terbang ke Pakistan. Dan untuk mengetahui bagaimana cerita selengkapnya, check it out! Samia Sarwar dilahirkan dalam keluarga kaya dan berpendidikan berbasis di Peshawar, ibu kota Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa Provinsi. Ayahnya, Ghulam Sarwar Khan Mohammed, tidak hanya seorang industrialis yang sukses, tetapi juga seorang tokoh masyarakat terkemuka, menjadi Presiden Kamar Dagang Khyber Pakhtunkhwa. Ibunya, Sultana Sarwar, adalah seorang dokter dengan praktik yang sukses di Peshawar. Samia telah menikah selama beberapa tahun dengan seorang sepupu, anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya, dan merupakan ibu dari 2 orang anak yang akan sekolah ketika peristiwa-peristiwa yang digambarkan di sini terjadi. Setelah kebetulan bertemu di sebuah pesta, Samia jatuh cinta dengan seorang kapten tentara bernama Nadir Mirza. Setelah berdiskusi dengan kekasihnya, dia mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa dia menderita kekerasan dan pelecehan di tangan suaminya. Dia mengajukan surat cerai di pengadilan secara diam-diam dan kemudian segera pindah ke rumah orang tuanya bersama dengan anak-anaknya untuk kunjungan singkat. Alasan kunjungan tersebut adalah karena anak-anaknya sedang menikmati liburan sekolah dan biasanya saat ini mereka menghabiskan beberapa minggu bersama kakek dan neneknya. Begitu sampai di rumah orang tuanya, dia memberitahu mereka bahwa dia sudah mengajukan cerai dan mencari dukungan mereka dalam proyek menceraikan suaminya dan menikahi Nadir Mirza. Setelah penolakan mereka yang mengejutkan untuk mendukung usaha semacam itu, dan ketika menjadi jelas bahwa orang tuanya sangat menentang skema tersebut, dia meninggalkan anak-anaknya dan kawin lari dengan Nadir. Perceraiannya bahkan belum selesai. Dari Peshawar di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, pasangan yang melarikan diri itu melakukan perjalanan semalaman ke Lahore di Provinsi Punjab. Di sana, mereka tinggal selama beberapa hari di Hotel Bintang 5, sesuai dengan latar belakang Samia yang kaya, sementara orang tuanya menjadi panik di Peshawar. Namun Samia dan Nadir segera kehabisan uang, dan dia menghubungi beberapa kerabat jauh yang tinggal di Lahore untuk mencari pinjaman. Dia melakukan ini dengan pengetahuan bahwa kerabat itu tidak akan menyadari kawin larinya, karena keluarganya tidak akan mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Namun fakta bahwa dia tampaknya sendirian di Lahore dan meminta uang menimbulkan tanda bahaya di benak kerabat itu. Mereka menelepon orang tua Samia dengan santai dan menyebutkan secara sepintas bahwa mereka memberikan uang yang diperlukan untuknya. Hal ini mengakibatkan seluruh masalah diketahui dan kerabat memberitahu orang tua Samia nama dan lokasi Hotel Bintang 5 tempat dia menginap. Orang tua Samia segera menghubunginya melalui telepon dan bertengkar hebat dengannya. Mereka mengancamnya dengan konsekuensi yang mengerikan jika dia tidak kembali diam-diam, dan juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia segera kembali, masalah itu masih bisa ditutup-tutupi, karena mereka belum memberitahu siapapun tentang kawin lari. Di atas segalanya, mereka menyuruhnya untuk memikirkan anak-anaknya dan masa depan mereka. Pada titik ini, Nadir Mirza kembali ke pekerjaannya sebagai kapten tentara di Peshawar, menyadari bahwa militer Pakistan memandang rendah perwira mereka yang bergaul dengan wanita yang sudah menikah, dan bahwa dia bahkan mungkin menghadapi pengadilan militer untuk pelanggaran ringan ini. Dengan uang yang menipis dan tidak ada dukungan dari kerabat atau orang lain, baik uang maupun tempat tinggal, Samia mengungsi ke Dastak, tempat penampungan perempuan di Lahore. Dia secara khusus memilih Dastak karena tempat penampungan itu dijalankan oleh Asma Jahangir, seorang feminis yang gigih dan aktivis sayap kiri. Di Dastak, Samia tahu dia akan menerima tidak hanya makanan dan tempat tinggal, tetapi juga penasihat hukum gratis dan dukungan aktif untuk keinginannya untuk memutuskan pernikahannya dan menikahi kekasihnya. Setelah diberitahu bahwa Samia telah mengungsi di Dastak, ibunya meminta izin untuk menemuinya dan mendiskusikan berbagai hal dengannya. Dia menyatakan bahwa dia sangat khawatir tentang putrinya, dan bahwa pertemuan dan percakapan dengan Samia dapat membantu dia dan seluruh keluarga untuk memahami peristiwa baru-baru ini.
dan mungkin menerima Nadine Mirza jika dia masih tertarik pada Samia. Berdasarkan pemahaman tersebut, Samia setuju untuk menemui ibunya di kantor yang ditempati oleh dua pengacara dan mentornya, Asma Jahengir dan Hina Jilani. Namun dia menetapkan bahwa ayah dan saudara laki-lakinya yang dia tahu sangat memusuhi dia setelah kejadian baru-baru ini tidak boleh datang ke pertemuan itu, dan bahwa ibunya sendiri yang akan datang. Alasan pertemuan itu karena ibu Samia membawa surat cerai yang sudah lama ditunggu-tunggu Samia. Ibu dua anak berusia 29 tahun itu secara resmi akan dapat menceraikan pria yang telah melecehkannya secara teratur dan dari siapa dia berpisah 3 tahun lalu. Dia akan dapat memulai hidup baru dan menikah dengan pria yang dicintainya. Dia bahkan dapat diberikan hak asuh atas kedua putranya. Dia telah melalui peluangnya dengan pengacaranya, tapi semuanya tergantung pada perceraian. Ibunya telah berjanji untuk membawa surat-surat yang ditandatangani oleh suami Samia. Ibu Samia datang ke pertemuan itu ditemani oleh seorang pria yang tidak dikenal Samia. Dia ada di sana seolah-olah untuk supir ibu Samia dan untuk membantu wanita tua yang lemah itu menaiki tangga. Karena saudara laki-laki Samia dilarang untuk berada di sana untuk membantunya. Begitu mereka berada di dalam kantor pengacara, pria itu mengeluarkan pistol dan menembak mati Samia dari jarak dekat. Nadine Mirza menghadapi penyelidikan tentara dan dipecat dengan aib dari tentara karena perilaku tidak bertanggung jawab, tidak pantas sebagai perwira tentara. Dia meninggalkan negara itu segera setelah itu. Dia sekarang tinggal di Inggris dan menikah dengan 2 anak. Meskipun protes dan demonstrasi publik, tidak ada yang menerima hukuman atas kejahatan tersebut. Ini karena hukum pidana Pakistan mengakui praktik Islam Qisas dan dia, di mana keluarga terdekat dari korban dapat menerima ganti rugi dan memberikan pengampunan kepada pelakunya. Dalam kasus itu, negara bagian Pakistan tidak mengajukan tuntutan bahkan untuk pelanggaran yang dapat dikenali sebagai pembunuhan. Ayah Samia, sebagai wali atau kerabat tinggal pertama, memaafkan pembunuhan dan juga kaki tangannya menjadi ibu Samia. 2 aktivis sayap kiri, pengacara feminis Hina Jilani dan Asma Jahengir, dianggap akan dibunuh karena membela Samia. Ancaman pembunuhan dilakukan oleh sejumlah kelompok agama, terutama Jamiat Ulama-e Islam. Ironisnya, Jahengir juga adalah pelopor khusus PBB untuk pembunuhan di luar hukum. Di Senat Pakistan, setelah pembunuhan itu, Senator Syed Iqbal Haider dari Partai Rakyat Pakistan didukung oleh 19 sesama senator menyusun resolusi yang mengutuk praktik pembunuhan demi kehormatan. Iqbal harus mengubah kata-kata dari resolusi yang diusulkan 4 kali karena mendukung senator menjadi lebih sedikit. Pada hari ketika rancangan undang-undang itu akan diajukan di Senat, mayoritas DPR menentang pengenalan tersebut. Senator Ajmal Khattak mengatakan bahwa ketika itu adalah pertanyaan kehormatan, tidak ada ruang bahkan untuk diskusi. Ketua Wasim Sajad, seorang cendekiawan Rhodes, memutuskan bahwa tidak mungkin ada diskusi tentang masalah ini. Akibatnya, resolusi itu bahkan tidak diajukan di rumah. Keluarga Samia Sarwar tidak ingin dia bercerai, jadi mereka membunuhnya. Dalam benak keluarganya, ini adalah pembunuhan demi kehormatan. Kejahatan Samia adalah dia ingin meninggalkan suaminya. Tidak masalah bahwa Samia berusaha melarikan diri dari pernikahan yang kasar. Bagi mereka, dia mempermalukan kehormatan keluarga. Pembunuhan demi kehormatan seperti dilakukan Samia merajalela di Pakistan, Yordania, Turki, dan negara-negara Asia dan Afrika lainnya karena para pembunuh yang juga anggota keluarga tidak dihukum. Dalam masyarakat ini, wanita masih dianggap sebagai milik keluarga mereka, dan ini memungkinkan para pembunuh untuk berargumen bahwa itu adalah hak agama mereka untuk membunuh demi kehormatan. So ya teman-teman, segitu aja cerita untuk kali ini. Jika kamu suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar aku tetap semangat upload video berikutnya. Bye, assalamualaikum.